Sudah banyak brand-brand lokal Indonesia yang kualitasnya jempolan dan mampu bersaing dengan brand-brand ternama dari luar negeri. Sebut saja sepatu Kompas yang hype banget, Indomie yang telah mendunia, dan banyak direview oleh YouTuber luar. Silver Queen yang melebarkan sayapnya ke negara lain, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan smartphone. Walaupun saat ini didominasi oleh produk asal Tiongkok dan Amerika, tapi tahukah kamu jika ada beberapa merek smartphone asal Indonesia yang eksis dan sudah go international? Memasuki penghujung tahun 2012, Mito Mobile berhasil menjadi top 3 vendor ponsel terbesar di Indonesia dengan pertumbuhan market share yang makin tinggi dan channel distribusi yang merata di seluruh Indonesia. Bahkan pada penjualan Mito A60 di tahun 2014, smartphone yang hanya dibanderol kurang dari 1 juta ini laku sebanyak 10.000 unit dalam sehari. Dari banyak produk besutan Mito, ternyata terdapat salah satu produk HP Mito yang mampu membawa citra baik Indonesia, yaitu Mito Fantasy Selfie A77. Harganya yang hanya terpaut 1 jutaan, namun salah satu HP terbaik Indonesia ini telah mengusung teknologi rotation camera seperti Oppo N1, Asus Zenfone 6, dan Galaxy A80 yang harganya jauh lebih mahal ketimbang HP Mito Fantasy Selfie A77. Mito Mobile sendiri merupakan salah satu pabrik smartphone tertua di Indonesia yang pertama kali didirikan pada tahun 2006 silam. Adapun sederet prestasi yang telah diraih Mito Mobile diantaranya The Most Favorite, Bestseller Mobile, The Most Innovative Phone, dan rekanan dari beberapa operator telekomunikasi terbesar di Indonesia. HP selanjutnya didirikan pada tahun 2007 di Jakarta. Sampai saat ini, Advan telah memproduksi banyak HP terbaik di kelasnya seperti Advan i5, Advan G1, serta Advan G5 yang desainnya sekilas mirip seperti iPhone 11 Pro Max. Salah satu kelebihan Advan adalah memiliki spesifikasi mumpuni di kelasnya yang rata-rata dihargai 1 jutaan aja. Adapun salah satu produknya yang ternyata cukup mengharumkan nama Indonesia. Salah satunya yaitu Advan i5A Glass Gold yang mampu merambah pasar Asia Tenggara. Dibekali dengan spesifikasi yang mumpuni di zamannya, smartphone yang memiliki desain elegan ini dibanderol 2 jutaan aja. Yang uniknya lagi, dalam mempromosikan produknya, Advan menggandeng para pemain FC Barcelona untuk memperkenalkannya pada dunia. Saat ini, Advan memiliki pabrik di Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan yang dilakukan di pabrik ini meliputi perakitan, pengetesan, hingga pengemasan. Advan juga memiliki tim R&D yang bertugas menguji smartphone yang sudah diproduksi. Pengujian smartphone diantaranya adalah kemampuan layar, burning room, drop test, dan uji daya tahan produk melalui temperature and humid test machine. Selain memproduksi barang-barang elektronik seperti AC dan TV, ternyata perusahaan ternama Indonesia seperti Polytron pun membuat beberapa produk smartphone yang sudah berstandar internasional. Salah satu produk terbaiknya yang pernah diluncurkan adalah Polytron Prime 7S. Adapun produk lainnya yang sempat eksis di luar negeri adalah Polytron Zap 6 Posh. Berhasil eksis di pasar India, smartphone yang dibekali dengan prosesor 1,3 GHz quad-core MT6735A dan RAM 2 GB dibanderol dengan harga Rp7.038 atau sekitar 1,4 jutaan. Dengan harga yang murah dan spesifikasi yang mumpuni di masanya, ternyata cukup membuat penggila gadget di India begitu tertarik dengan HP asal Indonesia tersebut. Selanjutnya ada Evercost. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2008 di Jakarta, ternyata nama pertama dari perusahaan smartphone yang cukup terkenal di zamannya ini adalah Cross Mobile. Baru pada tahun 2013, Cross Mobile ganti nama menjadi Evercost dengan memproduksi berbagai produk elektronik, salah satunya smartphone dengan spesifikasi yang berkualitas plus harga yang murah. Walaupun tidak bisa bersaing dalam pasar internasional, setidaknya Evercost cukup eksis di pasar lokal pada tahun 2016 sampai 2018. Salah satu buktinya terdapat pada salah satu produknya yaitu Evercost Winner Y-Star yang laku sampai 70.000 unit hanya dalam waktu 2 bulan. Hal ini cukup membanggakan karena bisa bersaing dengan kompetitor ternama seperti Samsung, Xiaomi, dan Oppo. Dari keempat produk lokal sebelumnya, mungkin tidak terdengar asing di telinga kita, apalagi pada anak generasi 90-an. Tapi smartphone lokal berikutnya ini, nih dia yang lahir sebagai generasi 90-an aja baru kali ini loh mendengarnya. Ada Himax. Nyatanya, perusahaan smartphone lokal ini sudah ada sejak tahun 2012. Dengan meniru taktik marketing Xiaomi, Himax mulai memproduksi smartphone berspesifikasi mumpuni dengan harga yang terjangkau. Himax pun sempat mendapat pujian di pasar Asia dengan produk smartphone-nya yang memiliki spesifikasi lebih kuat dari kompetitor tapi memiliki harga yang lebih miring, yaitu Himax Pure 3 dan Himax Polymath. Di pasar lokal, Himax Pure 3 pun begitu banyak peminat. Bisa dilihat dari penjualannya yang terjual ludes ribuan unit hanya dalam 2 jam 13 menit.
Pada awalnya, Xerox hanya memproduksi laptop. Seiring perkembangan zaman dan makin banyaknya kebutuhan konsumen terhadap smartphone, barulah perusahaan yang sudah berdiri pada tahun 1996 ini merambah dunia smartphone di pasar Indonesia. Tapi sayangnya, produk smartphone yang dikeluarkan tidak bisa bersaing dengan kompetitor luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri. Setidaknya, Xerox pernah meluncurkan smartphone terbaiknya yang diberi nama ZA977. Saat ini, Xerox sepertinya sedang vakum di dunia smartphone. Semoga salah satu perusahaan lokal ini bisa kembali bangkit dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional ya. Yang terakhir adalah merek smartphone made in Cikarang, yaitu DigiCube. Smartphone DigiCube merupakan smartphone terbaru buatan Indonesia. Perangkat ini diproduksi langsung oleh tim dari ITB atau Institut Teknologi Bandung. Dan usut punya usut, DigiCube diklaim telah mengusung tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN sesuai anjuran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Tapi untuk mendapatkan smartphone lokal tersebut, sepertinya kalian harus bergabung menjadi anggota KDIM terlebih dahulu dan membayar sejumlah iuran yang nantinya akan mendapat manfaat lainnya selain smartphone. Smartphone DigiCube juga dilaporkan sudah mengusung konektivitas 4G dan dibekali dengan RAM storage 1/8 GB serta kamera berkekuatan 5 MP dan 2 MP. Cukup bangga bukan dengan beberapa merek smartphone yang sudah media informasikan? Semoga smartphone lokal semakin berkembang dan semakin bisa bersaing dengan para kompetitor seperti Samsung, Xiaomi, ataupun Apple. Dan semoga kita bisa menerima produk lokal dan membelinya sebagai upaya mensupport produk dalam negeri. Karena kita cinta Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook. Media pamit, ciao bella!